Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tian Tias Channel. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang tampak sederhana, tapi sangat menentukan arah hidup kita. Teman. Bukan sekedar teman untuk tertawa, tapi teman yang satu frekuensi. Teman yang sejalan dengan kita dalam iman, dalam cita-cita akhirat, dan dalam semangat menuju ridha Allah. Mengapa teman itu penting? Teman adalah cerminan dari diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Teman bisa menjadi cermin kebaikan, tapi juga bayangan keburukan. Kita mungkin tidak sadar, tetapi cara bicara kita, cara berpakaian, bahkan cara berpikir kita perlahan terbentuk dari lingkungan pertemanan kita. Kalau kita sering bersama orang yang malas, hati-hati, semangat kita pun akan melemah. Sebaliknya, kalau kita dikelilingi orang-orang yang semangat mencari ridho Allah, maka kita pun akan ikut tertular semangatnya. Makanya, dalam memilih teman itu bukan soal nyambung atau enggak, tapi soal mendekatkan pada Allah atau tidak. Makna satu frekuensi dalam Islam bukan berarti harus sama hobinya, sama profesinya, atau sama gaya hidupnya. Tapi sama dalam arah hidup. Sama-sama ingin menjadi hamba Allah yang baik. Teman satu frekuensi adalah mereka yang mengingatkanmu saat kamu lalai, mendukungmu saat kamu semangat beribadah, menenangkanmu saat kamu gelisah, menuntunmu saat kamu tersesat. Itulah teman yang satu hati, satu arah, satu tujuan menuju ridho Allah. Ciri-ciri teman yang satu frekuensi dalam pandangan Islam yang pertama adalah dia membuatmu semakin dekat dengan Allah. Setiap kali bersamanya, hatimu terasa ringan untuk beribadah. Obrolan kalian juga hanya tentang dunia, bukan hanya tentang dunia, tapi juga tentang akhirat. Yang kedua, dia menjaga aibmu. Teman sejati tidak akan membicarakan kesalahanmu di belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutup aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, dia akan menasihatimu dengan lembut. Ketika kamu salah, dia tidak mencaci, tapi menasihati. Ia marah bukan karena benci, tapi karena cinta dalam iman. Yang keempat, dia mendoakanmu dalam diam. Saat kamu tidak tahu, dia menyebut namamu dalam doanya. Itulah bukti cinta karena Allah. Yang kelima, dia mendukungmu tumbuh, bukan menjatuhkanmu. Dia senang melihatmu sukses, bukan iri. Dia ingin kau lebih dekat kepada Allah, bukan kepadanya. Adapun bahaya kita salah dalam berteman. Allah telah memperingatkan kita dalam Al-Quran. Teman-teman akrab pada hari itu, hari kiamat, menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Bayangkan, teman yang dulu tertawa bersama di dunia, kelak bisa saling menyalahkan di akhirat. Kenapa dulu kamu ajak aku maksiat? Kenapa dulu kamu ajak aku berbuat dosa? Kenapa kamu tidak ingatkan aku untuk taat kepada Allah? Semuanya saling menyalahkan di hadapan Allah. Tapi orang-orang bertakwa akan tersenyum dan di sana. Mereka saling memeluk dan berkata, Alhamdulillah, karena Allah kita bersahabat di dunia dan bersama di surga. Lihatlah persahabatan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka bukan sekedar bersahabat tapi teman seperjuangan dalam dakwah, dalam penderitaan, dan dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua orang menolak Nabi, Abu Bakar justru berkata, "Aku percaya padamu, wahai Rasulullah."
Itulah sahabat sejati. Dia hadir bukan hanya di saat senang, tapi juga ketika dunia menolak kita. Begitu pula dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Mereka saling menasehati, saling menghormati, dan saling mendukung dalam kebenaran. Mereka berbeda karakter tapi satu visi berjuang di jalan Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan teman yang satu frekuensi? Yang pertama adalah perbaiki dirimu dulu. Teman yang baik adalah cerminan dari diri yang baik. Jika kamu ingin dikelilingi orang soleh, jadilah orang yang soleh. Yang kedua, perbanyak hadir di majelis ilmu. Disitulah Allah mempertemukan hati-hati yang mencintainya. Berdoalah kepada Allah. Doa ini indah untuk diamalkan. Ya Allah, karuniakanlah aku sahabat yang mencintaimu dan membawaku dekat kepadamu, dan yang menemaniku menuju surgamu. Teman-teman semua, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang menjauhkan kita dari Allah. Carilah teman yang membuatmu semakin ingat kepadanya dan menuntunmu untuk bangun di sepertiga malam, menegurmu saat kamu lupa, dan yang tersenyum saat melihatmu di jalan kebaikan. Karena kelak di surga kita tidak hanya ingin bersama keluarga kita, tapi juga teman-teman yang satu frekuensi dalam iman. Semoga Allah mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat yang soleh, yang menguatkan kita di dunia, menjadikan penyebab kita masuk surga bersama. Selain itu juga, teman-teman yang satu frekuensi dengan kita tidak akan iri saat kita mencapai kesuksesan. Banyak sekali orang-orang yang iri saat kita mencapai kesuksesan. Tapi itu semua ditutupi dengan senyum manis. Banyak juga yang nekat melakukan hal-hal yang buruk kepada kita saat kita mencapai kesuksesan. Itulah orang-orang yang iri dan tidak ikhlas berteman dengan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan share video ini. Nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.